Halo Sobat Ilkom, selamat datang di podcast Ilmu Komunikasi. Bersama saya Natasha Ayu yang akan memandu podcast hari ini. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik banget sekali, yaitu adalah proyek non-skripsi yang ada di Universitas Jenderal Sudirman ini. Di sini saya sudah bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Jenderal Sudirman. Ada Kak Anggi, Kak Mahdi, dan Kak Iqbal. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Bagaimana kakak-kakak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin kakak-kakak bisa perkenalan pada Sobat Ilkom yang ada di rumah. Oke, kenalin Sobat Ilkom, namaku Mabdi Rizky Rofi, bisa dipanggil Mabdi. Aku dari Ilkom Angkatan 2020. Di project ini aku jadi director. Ya, halo semuanya, aku Ahmad Iqbal Aziz, biasa dipanggil Iqbal, dari Ilmu Komunikasi 2020 juga. Di proyek film dokumenter ini saya sebagai editor. Oke, halo Sobat Ilkom, nama aku Anggi Farizulianti, Angkatan 2020. Aku di proyek ini jadi scriptwriter. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Kenapa sih memutuskan untuk gak ambil jalur skripsi dan malah memilih untuk mengambil jalur yang non skripsi? Karena yang jelas pas angkatan kita tuh ada pilihan untuk ngambil non skripsi. Jadi kita bisa selain skripsi untuk tugas akhir sebagai syarat kelulusan ya, kita bisa ambil non skripsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena secara pribadi kalau aku mempunyai passion dan keinginan untuk berada di lapangan dan membuat sebuah film karya seperti itu, dan itu kebetulan difasilitasi di non skripsi. Jadi untuk mengambilnya saya sangat yakin dibandingkan skripsi. Iya, sebenarnya sama sih, kita bertiga punya passion di bidang itu dan dari jurusan memfasilitasi itu, dan yaudah kita ambil, kenapa enggak gitu. Ya, karena proyek non skripsi ini baru launching ya di tahun 2023 kemarin akhir, dan jadi salah satu proyek menarik. Terus kebetulan kita juga lagi bimbang pas proses skripsian, terus ditawarin dengan wah ada proyek non skripsi nih, dan kebetulan kita tuh suka sama yang hal-hal teknis seperti itu, jadi kita memutuskan untuk mengambil jalur non skripsi. Apa saja sih Kak tantangan terbesarnya, mungkin dari time management untuk mencari idenya, atau sampai memutuskan untuk klik nih bertiga sama ini gitu agak? Kalau tadi kan disebut time management ya. Nah, kalau time management itu di sini kita kan setim ya, bertiga. Terus juga kita kan sama kayak skripsian sebenarnya ada bimbingan juga, ada dosen pembimbing sama penguji. Nah, time management itu pas bimbingan juga kita kan harus nungguan juga kan. Kalau misalnya yang skripsian kan mungkin janjian sama dosen, datang ke kampus terus langsung ketemu dosen. Nah, kalau kita datang ke kampus ada tahap selanjutnya, yaitu menunggu duduk dulu di depan jurkom nih, nungguin teman udah datang semua baru kita bertiga ke ruang dosen bimbingan kayak gitu. Itu mungkin untuk time managementnya. Dan pas production juga kita time managementnya agak tricky ya, karena kan dokumenter itu benar-benar momen yang kita ambil. Jadi nggak asal kita leha-leha dan menyuruh orang untuk bertingkah atau berakting di depan kamera sesuai yang kita inginkan, tapi kan kita yang menuruti talent seperti itu. Jadi benar-benar kita yang harus memanage waktu dan tidak membuang waktu saat produksi kayak gitu. Kalau tadi mungkin disinggung ide, kalau dari ide mungkin kita baca pedoman dulu. Awalnya kita baca pedoman, terus ada beberapa tema-tema yang bisa kita ambil, misal dari budaya, bisa dari iklan layanan masyarakat juga, terus dari apa lagi? Company profile juga. Nah, itu kita lihat di situ juga. Terus kita cari permasalahan yang mungkin sekiranya bisa diatasi dengan pembuatan karya gitu. Dan kebetulan ini aku kemarin KKN di Desain Wisadadi, dan menurutku ini ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan karya, yaitu kurangnya informasi tentang gula nipah kepada masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Jadi kita di film ini mencoba untuk mengenalkan gula nipah kepada masyarakat secara luas. Gitu. Dan soal time management ya tadi ya, sebenarnya kita tuh udah mengatasi merencanakan untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya timeline sih. Sebenarnya kita dari awal tuh udah ada timeline, dan kebetulan keunggulan project non skripsi ini kita timelinenya tuh
sama dosen itu jadi kayak dosennya tuh dosen pembimbing itu yang ngejar kita. Jadi kita udah bikin timeline nih, targetnya misalkan kita lulus bulan Maret, selesai bulan Maret nih rilis filmnya. Nah berarti mau nggak mau kita harus mempertanggungjawabkan timeline itu dong, dan kita tuh berpatokan pada itu untuk time management, untuk bimbingan hari apa, terus minggu berapa harus sudah selesai proposal misalkan, terus minggu berapa kita udah mulai editing dan segala macam gitu. Terus untuk ide bener tadi kayak kata Iqbal, terus tantangannya lagi sih soal mungkin nentuin ini ya, shootnya nanti di sana itu bakal jadi sebuah yang menarik apa enggak dengan kondisi tempatnya di situ. Nah, kalau untuk memutuskan kalian untuk saling yakin untuk bekerja sama dalam proyek ini itu apa? Kalau terkait tadi apa klik ya? Iya. Kenapa klik kita yakin bertiga tuh akan mengambil non skripsi secara berbarengan? Yang pertama pertimbangan dari aku tuh karena ingin membuat sebuah film, pasti kan dalam produksian film itu ada 3 tahap utama, praproduksi, produksi sama pasca produksi. Nah kalau bisa karena kita 3 orang, masing-masing tuh ada yang fokus di salah satunya. Jadi untuk mempertimbangkan orang juga, aku dari situ untuk membuat tim kayak gitu. Dan kebetulan kan ya kita teman sangatan, kenal lah beberapa orang yang sekiranya berbakat di bidang ini, bidang itu gitu-gitu, dan tahu track recordnya. Sekiranya nggak mau skripsian juga gitu. Dan kebetulan alhamdulillah nemu. Iya betul. Ya mungkin sama sih. Ya, kita mungkin aku lebih suka di kami peran masing-masingnya itu head of para pro, head of pro, dan head of pro. Aska. Ya kami lebih suka membagi peran-perannya itu head of pra-pro, head of pro, dan head of post-pro gitu. Jadi kami punya mengepalai masing-masing tahap itu gitu. Jadi ya pembagiannya mungkin, dan kliknya itu kayak gitu sih. Kita lihat dari track recordnya, latar belakangnya, dan keakraban kita masing-masing dari antar teman juga. Itu sih ya. Ya untuk klik ya, karena project mau nggak mau pasti kita harus klik, soalnya kalau misalkan project terus kita keras dan nggak, itu tuh projectnya bubar dong, nggak jadi nih film gitu. Kalau misalkan kayak kita kurang koordinasi, terus kurang saling ngobrol, terus tanya ada permasalahan apa yang bisa kayak gini menghambat lah nantinya ya, sebisa mungkin kita ya ngobrol lah, saling ini klik, dan akhirnya kita bisa nih sampai akhir dan ternyata klik juga gitu. Cukup klik. Insya Allah klik. Oke. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Ada nggak sih Kak pengalaman menarik gitu atau cerita unik gitu dalam proses produksi ini gitu? Oke, cerita unik pas awal banget produksian ya, kita tuh nggak survei dulu jalannya -1 harusnya kan kita tahu ya. Nah itu tuh kita tuh target itu kan sampai sana tuh jam 4 ya, jam 4.30 lah. Iya, pagi. Nah, dan ternyata ada proyek dulu jalan. Dan kita tuh nggak tahu tuh hari itu tuh jalannya ditutup, dan kita tuh udah lewat 2 jalan dan ternyata jalan ditutup. Dan uniknya si Iqbal sebagai sopir itu tuh udah tahu ada plang jalan, itu tuh jalannya ditutup sedang diperbaiki, terus dia terabas aja lah, ini siapa tuh bisa lewat gitu. Ternyata kita udah sampai tengah jauh nggak bisa lewat tetap, dan kita harus putar balik, dan putar baliknya cukup menantang sih itu. Putar balik kedua juga kita dihalangi dengan pengaspalan jalan, akhirnya kita putar balik lagi ketiga. Dan mungkin menariknya lagi jalan ke tengah-tengah, kita syuting di Nusa Pule, jadi ada satu dusun di Desa Nusa Jadi, dan itu lewatnya tuh tengah-tengah sawah, itu ada jalan kecil tanah dan mobil lewat situ. Itu menarik sih, itu seru banget lewat situ. Itu juga tempatnya menarik banget. Terus mungkin kita banyak cheating perfilman ya, cheating perfilman, karena ini dokumenter yang beda sekali dengan film fiksi yang adegannya bisa kita atur, terus juga ya durasinya apa segala macam, kamera movement atau apapun itu kita bisa atur dengan kesemau kita. Kalau di dokumenter itu lebih ke situasional dan kondisional, jadi apa yang sedang ada di lapangan itu yang kita ambil, jadi ya kita banyak menyesuaikan di situ. Kalau sebenarnya terkait masih sama kayak yang tadi sih, dari berangkat, karena kan kita berangkat sebelum subuh malah. Berangkat sebelum subuh, dan itu satu hal yang sangat jarang sekali banget kami lakukan. Sehingga itu tuh sebuah tantangan yang benar-benar harus kita lawan. Sehingga pas kita udah di lapangan, terus kita syuting, itu tuh awal-awal seger pagi-pagi kan. Lama-lama tuh ngerasa panas, ngerasa capek. Itu tuh masih jam 8 pagi udah ngerasa capek.
Jadi kayak sering kamar mandi dikit kayak gitulah. Terus juga Kamar satu banyak, kali- kamar banyak. Terus juga satu waktu kita ketiduran yang harusnya syuting dan akhirnya si bapak talent tuh harus mengulang adegan itu yang menurut kami itu Itu cukup PR sih. iya cukup PR untuk si bapak kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau karena kan itu yang harus kita ambil sesuai storyboard kayak gitu. Terus yang unik lainnya itu kita emang benar-benar nggak mikirin konsumsi saat itu. Sebenarnya kita mikirin itu konsumsi. Misal Kita beli lah pas jam gampang. siang, iya kita kemana gitu buat beli. Tapi kan saat itu si bapak ternyata ada inisiatif. Dan kita Nah bisa makan dulu nak. Waduh kan kita kan nggak boleh nolak kan. ya, Rezeki gak boleh tolak. Iya. Betul. Tapi kita jadi enak di situ kan. Iya. Aduh pak jadi enak gitu. Kok jadi enak. dan hari kedua kita udah mulai nggak enak dan Hari kedua kita iya udah tadi gitu. Enggak. Kita jadi nunggu malah. Iya. Ya itu yang unik lah. Seperti itu. Oke, menarik ya ceritanya. Alhamdulillah menarik. Mungkin ada sobat Ilkom yang mendengar ini tuh, wah jadi tertarik nih buat mengikuti project non skripsi ini. Mungkin ada tips dan trik gitu dari kakak-kakak buat sobat Ilkom yang mau juga melanjutkan dengan jalur non skripsi ini. Mungkin kalau aku sebagai director dan juga pemegang alat ya, kameramen, ya kalau bisa sih kita persiapkan dulu baik ilmu itu juga terkait teknis di lapangan nanti syuting dan juga pemahaman kita tentang alat yang kita gunakan. Karena kan di lapangan itu kita nggak bisa ya terbatas lah terkait alat dan juga skill yang dapat kita gunakan atau ilmu yang dapat kita gunakan, sehingga mau nggak mau kita juga harus mempersiapkan itu. Walaupun kita non skripsi ya kita tetap harus serius lah saat syuting terkait alat dan segala macamnya, karena kan itu tanggung jawab kita juga kan, mau itu alatnya punya kita sendiri, itu minjem atau nyewa kayak gitu. Itu tips dari aku. Kalau dari aku sih mungkin kalau kalian emang punya kecakapan di bidang itu dan kalian punya ketertarikan, kalian gas aja gitu, nggak usah banyak mikir. Kalau terus juga mungkin dari tim ya, kalau dari tim ini cukup krusial karena kita selama hampir 6 bulan ya, kita dari awal ya hampir 6 bulan itu kita bakal berkomunikasi banget, bakal ngapa-ngapain bareng, bimbingan bareng, produksi 2 hari nginep bareng, ya ngedit, bimbingan, sempro itu bakal bareng semua. Jadi kalian harus cari tim yang klop, terus juga mungkin kinerjanya bagus juga, punya ambisiusnya sama, punya keyakinan yang sama dan keinginan yang sama gitu. Dari tim mungkin kayak gitu. kalau dari aku sih mungkin secara kesiapan sebelum ngajuin ini sih ya, bener-bener non skripsi itu harus riset idenya lebih dalam lagi sih, harus idenya tuh udah matang, terus kamu tuh seenggaknya udah punya gambaran lah mengenai nanti ini si project non skripsi ini mau digimanain, outputnya gimana, outcome-nya gimana gitu. Terus ada planning juga sih sebenarnya, kayak misalkan kalau misalkan ide kamu itu kurang menarik atau misal nanti bakal terkendala, kayak misal narasumbernya nanti tiba-tiba berkesibukan atau misalkan terkendala cuaca, kan kita nggak tahu ya, kita tuh harus ada planning minimal 3 planningan buat kayak musim hujan ini syutingnya kayak gini, terus musim kemarau kayak gini gitu. Berarti ketika untuk memutuskan project non skripsi ini kan berarti banyak pertimbangan ya. Iya. Nah, apa sih kelebihan dari project non skripsi ini menurut kakak? Kelebihan yang pertama, kita nggak sendiri. Walaupun kalau misal ya secara hitungan mungkin kita lebih banyak yang harus dikerjakan, karena kan proposal juga kita ilmiah juga harus menguasai juga sebenarnya. Terus juga kita secara teknis harus melakukan produksian. Terus juga ada tahap editing itu yang juga menurut aku Harus sama belajar. beratnya sebenarnya ya, harus belajar juga, harus punya ilmunya juga sebenarnya terkait ilmiah, harus punya ilmunya. Terus juga teknis dan editing harus punya ilmunya, kayak gitu. Untuk kelebihannya mungkin project non skripsi ini jadi salah satu project yang bakal berdampak berkelanjutan sih. Kalau misalkan skripsi mungkin ya mereka berdampak, cuma jarang gitu loh yang digunain berkelanjutan. Kalau misalkan non skripsi menurut aku lebih bisa dilihat outputnya secara gamblang gitu kan. Terus buat kedepannya juga bisa jadi contoh lah, referensi buat yang lain-lainnya gitu. Terus bisa jadi portofolio kita juga, karena balik lagi kita suka di bagian-bagian teknis dan itu tuh menjadi passion, mungkin bisa dijadiin portofolio buat ke jenjang kehidupan berikutnya. Jenjang kehidupan berikutnya. Kalau kelebihan yang cukup simpel mungkin kesenangan sih.
kita bertiga merasa lebih Kepuasan. senang, kepuasan. Kita bertiga merasa lebih senang daripada mengerjakan skripsi konvensional karena ya Konvensional. skill kita lebih kepakai gitu. Karena memang kita lebih terfokus di situ, lebih banyak belajar di situ, dan kita ingin merepresentasikan apa yang udah kita pelajari selama kita kuliah di Unsud, selama kuliah di Ilkom ke dalam satu karya yang cukup niat buatnya gitu. Dan inilah yang bisa kami buat. Oke, berarti ada kelebihan dan ada kekurangan juga ya. Ada. Menurut kakak, apa nih kekurangan dari project non skripsi ini? Project non skripsi ini karena kita ini tahun pertama ya, angkatan pertama, sangat-sangat kurang guide sebenarnya. Kita tuh ya masih coba-coba juga, jadi ya kita benar-benar ngawang lah saat mengerjakan. Yeah. Tapi karena ya di internet juga kan udah banyak referensi juga kayak gitu, jadi itu kekurangannya masih bisa diatasi. Terus juga datang dari, mungkin bukan dari kita tapi dari lingkungan luar yang karena ini kita pertama dan terlihatnya tuh kayak cepet banget selesainya tuh. Jadi kayak ini kayaknya non skripsi gampang deh. Iya, disepelekan. Gitu. Iya, Tapi kita nggak boleh seuzon sama orang lain, nggak boleh. Iya, kayak nggak gitu. boleh. Mereka mikirnya wah skripsi susah, Iya. non skripsi juga susah. Iya. Iya. Ya intinya itu tantangan dari luar mungkin kayak gitu. Kesulitan, kekurangan dari luar. Kekurangannya. Iya. Kalau kekurangannya dari kita sendiri mungkin dari segi tim ya kan, kita cuma bertiga, mungkin jadi hasilnya semaksimal kita gitu. Maksimalnya tuh seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan kedepannya bakal ada project non skripsi yang benar-benar film, itu tuh mungkin bisa direkomendasiin buat timnya itu yang lebih proper sih. Iya, 2 kalau nggak 1. Alatnya juga Tambah. lebih proper Iya. sama datanya lebih proper gitu ya. Iya. Lebih dipersiapkan lagi lah. Oke. Kalian mengharapkan apa sih dari project ini gitu untuk audiens masyarakat luas itu apa? Kalau harapan kita ya, karena ini film dokumenter dan mengangkat gula nipah yang teman-teman mungkin masih agak asing ya di telinga. Sangat Harap- asing. Iya. Harapannya ya teman-teman yang nonton tuh kayak, wih ada gula nipah, gulanya. Nah, ntar ada di film. Ntar spoiler. Iya, benar-benar. Ya mungkin Ya, makanya, setidaknya tahu lah audiens Iya. tuh tahu apa itu gula nipah, dan lebih baik lagi kalau mungkin berminat untuk menggunakan gula nipah atau berminat untuk mencicipi gula nipah gitu. Kita tujuan utamanya lebih ke situ untuk ya mengenalkan, mempromosikan lah secara Iya. tidak langsung gula nipah tersebut, karena ini juga makanan yang menarik dan tradisional, dibuat dengan tradisional sekali. Ya pasti ada orang-orang yang tertarik untuk gula ini. Ya, dan rasanya unik guys. Kalian harus mencicipi gula nipah sih. Gitu. Iya. Terus emang kita tujuannya menceritakan sebenarnya, kayak dari tujuan basic proposal kita kan menceritakan, mendeskripsikan, terus sama mempromosikan si gula nipah dan nipahnya ini sebagai salah satu potensi sumber daya alam ya. Ya harapannya nantinya masyarakat bisa tahu sih ada gula nipah, terus ada juga yang Nusa Dadi yang punya nipah kayak gitu. Itu tuh berharapnya bakal terkenal, terus bisa mengangkat ekonomi mereka yang produksi nipah gitu. Dan ini menarik juga, BTW ini nipah itu cuma ada di Desa Nusa Dadi di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Jadi ya ini mungkin jadi sesuatu yang daya tarik tersendiri yang ingin kita angkat. Ya karena menarik, nipah itu cuma ada di Desa Nusa Dadi. Dan produksinya pun kebanyakan besar di situ. Ada 20 sampai 25 orang yang memanfaatkan nipah sebagai Nusa Dadi. Banyak potensi guys dari film Iya, ini iya, sebenarnya. iya. Kalian harus nonton filmnya dulu dan bakal dapetin kayak oh ini bisa di wisata nih, oh ini bisa jadi sumber daya alam lain nih gitu. Tempatnya bagus banget sih bener. Ya. Setelah semua pengalaman ini ya, semua kelebihan dan semua kekurangan ini, apa saran kalian untuk fakultas, khususnya prodi mengenai sistem non skripsi ini untuk mahasiswa? Saran aku ya yang paling utama mungkin. Kalau bisa lebih dari 3 orang lah timnya. Itu ini ya sebenarnya kalau misal untuk penulisan skripsi mungkin akan sangat-sangat lebih Iya, mudah. bisa. Tapi untuk produksian itu kita sangat-sangat kekurangan. Itu sih menurut kami itu yang harus yang akan kita rekomendasikan mungkin ke fakultas kayak gitu. Kalau dari aku sih diperjelas lagi sih ini sistem non skripsi, terus nanti pedomannya bagaimana. Jadi kayak pas mahasiswa yang non skripsi ngerjain tuh dari segi proposal, laporan segala macam, dan mungkin format buat
apa karyanya itu bisa lebih ada patokan gitu lah, ada standarnya, terus ada referensinya gitu, pedoman lah. Udah sih menurutku cukup Iya. tersampaikan oleh dua orang ini kayak nggak kenal ya. Menurutku cukup bagus juga terobosan dari ilmu komunikasi, karena nggak semua mahasiswa ilmu komunikasi suka nulis dan suka bikin skripsi. Ada nih orang yang lebih suka untuk bikin karya, bikin audiovisual, lebih suka berkomunikasi secara visual gitu, dan itu menurutku cukup baik sih ya. Mungkin itu yang tadi penulisannya mungkin lebih ya mungkin karena kita baru ya, nggak ada patokan gitu. Kita mau beracu ke Kita yang jadi siapa, patokan. kita yang jadi patokan nih. Semoga aja patokannya bagus ya. Iya, Iya. semoga patokannya bagus. Sedih sekali, tapi tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi mungkin Aduh, kita sedih banget. cukupkan Sedih banget. obrolan kita sampai di sini. Terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama saya dan juga Sobat Ilkom. Sukses dan sehat selalu Kak. Amin. Amin. Oke, cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah. Dadah. Jangan lupa nonton filmnya juga. Ya.